Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku semua, sahabatku semua, dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, jauh dari musibah dan malapetaka. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang ini saya akan berbagi cerita sedikit di video pendek ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang akan saya curahkan yaitu keutamaan dan makna sholat. Apa itu bang keutamaan dan makna sholat? Sholat ialah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu keutamaan sholat. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, marilah kita sholat supaya kita tidak berbuat keji dan mungkar. Tapi macam mana bang, dia masih juga sholat tapi masih juga melakukan maksiat, masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholatnya rajin gitu kan, nah, berarti sholatnya belum bermanfaat, sholatnya belum mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya hanya sebatas sholat, belum mendalami yang sebenar-benarnya sholat. Ya, kalau mereka dia itu benar-benar sholat, sholat itu akan membawa kepada kehidupannya, akan membawa tampak dalam kehidupannya. Biasa dia jahat, biasa perbuatannya yang terlarang, alhamdulillah semenjak sholat semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Takut melakukan maksiat, takut berkata-kata yang kurang sopan, pokoknya mengajak kepada kebaikan. Berarti sholatnya sudah bermanfaat, sudah membawa ke jalan kebaikan. Berarti sholatnya sudah bermanfaat, sudah mencegah keji dan mungkar. Ya, itulah keutamaan sholat. Nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut melakukan maksiat, seolah-olah Allah itu selalu memandang kita, seolah-olah kita itu selalu diperhatikan. Di hati kita ini, ya Allah, terlalu terbisik dalam hati, sedangkan saya sudah sholat, saya melakukan ini. Di dalam hatinya sudah terbisik begitu, jadi dia merasa takut, merasa dia ada yang menengok, ada yang mengawasi, gitu kan. Karena Allah itu maha segala-galanya, Allah itu maha melihat. Berarti sholatnya sudah menampakkan kepadanya, sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya sudah mendalami, sudah bermanfaat. Itulah keutamaan sholat. Nampak ke dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Selama ini kita bermaksiat, ya, kita bergelimang dengan perkataan-perkataan kotor, kita bergelimang dengan pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang lain. Semenjak kita mendekat kepada masjid, mendekat kepada Allah, bersujud, bertasbih, berzikir, memuji Allah, ya, semenjak kita disucikan dengan air wudu, ya, tampak kepada kehidupan kita sehari-hari, berubah kepada kehidupan kita sehari-hari. Takut melakukan maksiat, takut berkata-kata yang kurang sopan, takut berbuat yang merugikan orang lain. Ya, berarti itulah sholat yang mendatangkan manfaat, yang membuat orang itu sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya saudaraku, itulah sholat yang bermanfaat, tampak kepada kehidupan kita. Ya, orang lain yang menilai kita, kalau kamu ini ya semenjak sholat ini udah berubah ya. Kan ada orang lain bilang begitu kan.
Kamu semenjak sholat ini tampaknya kamu lebih baik. Alhamdulillah. Kan ada kedengar ucapan orang itu, alhamdulillah si fulan itu semenjak sholat ini alhamdulillah sudah berubah. Ya, biasanya kelakuan dia kelakuan yang tidak senonoh, yang tidak baik, yang tidak terpuji, yang tercela lah gitu kan. Tapi alhamdulillah semenjak sholat ini sopan, bisa menghargai yang tua. Kepada anak-anak pun dia tampaknya disayangin. Pokok sholatnya itu membuat dia mencerminkan kepada kehidupan yang baik. Orang yang menilainya juga senang nampak oleh orang lain. Kelakuan-kelakuan dia selama ini yang tidak baik itu akan berubah total. Nah, itulah sholat yang sudah bermanfaat. Sholat yang sudah diterima oleh Allah, ampunan yang telah didengar dan diterima oleh Allah. Ya, dia sholat, sujud memohon ampunan kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, selama ini saya bergelimang dengan dosa, selama ini saya berkata-kata yang kurang benar, selama ini saya telah merugikan banyak orang, selama ini saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, saya telah banyak menipu orang, saya telah banyak mempengaruhi otak-otak orang dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Dia mohon kepada Allah, bersujud kepada Allah, meneteskan air mata. Ya, maka Allah ampuni. Dengan sungguh-sungguh dia taubat, kembalilah ke dalam taubat nasuha. Maka Allah ampuni, tampak kepada kehidupannya, tampak kepada perilakunya. Ya, berubah wajah mukanya itu bercahaya. Dulu suram, sangar, setelah sholat dia bercahaya, manis dipandang orang, bersih mukanya. Itulah sholat yang bermanfaat, yang diterima oleh Allah. Ya, di dunia ini aja sudah nampak, saudaraku. Orang yang menilai kita, bukan kita menilai. Orang lain yang menilai kita, nampak sama orang. Orang tahu, nampak orang. Di dunia ini sudah diperlihatkan oleh Allah, tidak menunggu sampai ke akhirat. Ya, nah itulah solat-solat yang bermanfaat, saudaraku. Ya, saudaraku, nah, yang belum solat, marilah kita solat. Yang selama ini kita berbuat maksiat, berkata-kata yang kurang sopan, perkataan yang tidak baik, yang selalu menyinggung perasaan orang lain, saudara kita, yang merugikan saudara kita. Ya, marilah kita rubah. Ya, marilah kita rubah dan dekatlah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar, ya, minta ampunan kepada Allah. Insya Allah pasti itu Allah akan merubah. Allah akan mengampuni. Allah itu maha pengampun. Bukannya kayak manusia masih ragu-ragu, sombong, kita menghadapkan muka dia berpaling. Enggak, Allah maha menampung, ditampungnya. Sekali lagi engkau meminta kepadaku, memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni, kata Allah. Ya, jadi saudaraku, itulah, kembali kepada Allah. Jauh kita dari musibah, jauh dari penyakit. Ya, kita minta penyakit ini diangkat oleh Allah. Masalah-masalah negara kita ini sedang dilanda bencana. Masalah corona marak di sana sini, ya. Kita minta kepada Allah, angkat ya Allah, jauhkan saudara kami dari penyakit, hindari kami dari penyakit ini ya Allah. Angkat musibah ini ya Allah. Kami ingin ramai lagi masjid ini ya Allah. Kami ingin ramai lagi di musola ini ya Allah, ya. Kami akan menghidupkan amalan-amalan masjid ini ya Allah, amalanmu ya Allah, ya. Kita minta sama Allah, pasti Allah angkat. Ya, kita tidak bisa lari dari bencana kalau bukan hanya lari kepada Allah. Allah yang menghindarkan kita, tiangnya Allah. Allah yang mencabut segala-galanya, ya. Kita bersihkan diri kita, kita suntik diri kita. Apa itu suntiknya? Suntiknya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar,
maghrib, isya. 5 waktu menyuntik diri kita, bersihkan diri kita dari 5 waktu ini. Insya Allah terhindar dari penyakit. Ya, bersihkan dengan air wudu, dengan mandi tobat, bersujud kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar terhindar kita dari musibah malapetaka. Semoga solat kita didengar oleh Allah. Ya, cuma kita orang muslim, tapi musibah melanda kita. Kita solat tunggang-tungging, tapi tidak membawa manfaat. Apa sih solat kita selama ini? Berarti solat kita tidak membawa manfaat. Ya, tidak didengar oleh apa sebabnya? Karena solatmu ingin disanjung orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Bukan itu solat kita. Solat kita hanya semata-mata hanya ingin dekat kepada Allah. Ya, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Kita yang memuji Allah, bukan kita yang dipuji orang. Dia alim, dia itu ustadz, dia itu sering masjid. Jangan itu. Bukan itu yang kita minta. Kita minta hanya ingin dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, agar kita terhindar dari bencana malapetaka. Ya saudaraku, jadi itulah, marilah kita sholat, tingkatkan kualitas keimanan kita, bersihkan diri kita dari 5 waktu ini, mandi tobat kita, berwudu kita, dekat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ya, itulah yang bisa menjaga kita. Tiada yang lain, hanya Allah lah yang menjaga kita. Walaupun kita menghindar kemana pun, ke dalam peti besi pun, kalau kita menghindar, kalau penyakit itu datangkan Allah, datang lengket kepada kita, nggak bisa. Tapi hanya itulah, jalan sesatunya hanya dekat kepada Allah. Ya, hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat, hindarilah perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Sadar diri kita, apa yang selama ini telah kita ucapkan, apa benar kita, apa belum. Ya, kembalilah kepada Allah, karena Allah lah yang maha benar. Minta ampunan. Ya, paham saudaraku? Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.